Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini malam minggu ya, kita review lagi. Idul Kurban sudah semakin dekat, produk-produk baru kita munculkan. Untuk produk lama insya Allah akan kita rilis kembali dengan harga diskon. Nah ini nantikan tayangan-tayangan tersebut. Jangan lupa di subscribe. Ini subscribe ini kembalinya untuk Anda sendiri. Jadi ketika di subscribe, lonceng notifikasi dinyalakan, begitu kita posting tayang perdana langsung muncul pemberitahuan di notifikasi HP masing-masing, sehingga Anda lah menjadi orang pertama yang menyaksikan tayangan tersebut. Nah barangkali pas dulu tanya itu harganya masih tinggi, ada diskon, barangnya ternyata masih ada dan ada rezekinya, ada diskonnya. Nah ini ya, kalau namanya rezeki, kita bicara rezeki itu, kalau rezeki kita tidak akan kemana. Kalau memang Allah mentakdirkan itu untuk milik kita, biar bagaimanapun tetap menjadi catatan kita, milik kita. Seperti itu, itulah rezeki. Tapi kalau bukan rezekinya, meskipun dikejar, ditanyakan saya mau ini, saya ini, di screenshot terus ini, disuruh ke admin tetap ngotot ini, tetap ke saya misalkan, dan itu tayangan sudah lama, ya nggak ada, barangnya sudah laku, kita buatkan pun terkadang tidak sama karena handmade, dari motif kayunya beda, seperti itu. Nah disinilah yang perlu kita sampaikan. Banyak hal itu tadi itu ya, perihal produk-produk kita yang di atas di gudang itu masih banyak, dan insya Allah karena itu produk 2021, insya Allah nanti mohon doanya, mohon dukungannya, kita turunkan, kita keluarkan, kita diskon, kita promokan gitu. Khususnya nanti jelang tanggal 6 Juni nanti miladnya Kamila Nada Ramadhani, putri kami yang terakhir itu, nanti kita akan obral, kita akan berikan diskon itu. Baik, di sini ada golok sembeli yang demen model-model seperti ini, full kayu johar, finishingnya di glossy, aksesorisnya dari tanduk, sopal dikasih tanduk atas bawahnya, manis, simit meeting di tanduk, tutup bawah juga tanduk, pakai dural dan ringnya dari tanduk dan dural.
di glowing ya, finishingnya di glossy, glowing, cakep. Dan ini gede gagah ya, gede dan gagah, menyelip di ikat pinggang kita, ikat pinggang Betawian atau ikat pinggang haji. Insya Allah gagah, dipegang gini juga keren, cakep, menambah kewibawaan kita. Nah ini kan ada pertanyaan, gimana caranya agar tatak, agar percaya diri ketika mau menyembelih sapi? Caranya sebenarnya gampang. Pertama, membuat diri kita percaya diri dulu. Kita kalau sudah percaya diri, sudah, orang melihat kita malah kita pede, percaya diri, kita pede habis. Nah di situ bagaimana penampilan kita, ya menurut kita saja, jangan menurut orang lain, ya kan gitu kan. Wah aku ini ganteng sendiri kok sak kecamatan, lah kan kita yang ngomong. Nah inilah, kita berpenampilan dari ujung rambut hingga ujung kaki kita perfectkan pakai kopiah merah Betawian. Ini yang saya bingung, kopiah itu masih belum bisa kita usahakan. Mudah-mudahan bisa ya, karena nggak bisa bijian sih. Kalau kaos kita bisa bijian, tas bisa bijian, tali bisa bijian. Nah itu kopiah ini yang nggak bisa bijian, repot ini. Kalau kita ngecer, kita beli bijian terus kita bordir, baik bordir manual atau komputer, biayanya double pembengkakan. Nah itu yang nggak enak saya sama konsumen, kan lebih mahal. Nah itu harus grosiran ke pabriknya, ini repot. Belinya harus banyak gitu maksudnya. Ya mungkin bisa kopiah hitam, kopiah Betawi gitu. Atau topi, barangkali pakai topi baseball. Kalau topi bisa, topi baseball, topi rimba kita bisa kok beli ngecer bijian. Nah inilah, padahal itu logo loh, di logo GSN. Oh bisa, alhamdulillah kalau bisa, tetap kerjasama. Terus selanjutnya pakai kaos eksekutor GSN. Nah, percaya diri. Bagaimana cara supaya kita itu menumbuhkan kepercayaan diri? Pakai akik boleh. Ada yang bilang menyembelih nggak boleh pakai akik, pakai gelang. Betul, betul banget. Jangan sampai menyembelih kita itu pakai gelang ya, ataupun pakai akik, pakai jam tangan, tidak boleh menyembelih pakai gelang. Loh kok bisa? Iya, nggak boleh. Yang boleh menyembelih pakai golok atau pisau. Itu yang boleh. Jadi nggak boleh menyembelih pakai gelang. Gimana menyembelih pakai gelang? Guyon saja nanti, nggak bisa mati sapinya. Nah itu ya. Terus pakai akik, gelang, jam tangan. Ini bagaimana supaya kita itu menumbuhkan kepercayaan diri? Pakai sepatu boot barangkali, atau pakai sepatu pakai sandal apalah, slop umpamanya. Yang terpenting penampilan. Bagaimana penampilan Anda supaya Anda itu terlihat ganteng menurut Anda ya, ganteng gitu aja, gagah. Selanjutnya ini tak kalah penting, pisau atau golok kita sudah benar-benar tajam, teruji, terukur. Kita tahu, oh ini mampu dipakai untuk menyembelih 5 ekor, 10 ekor, 20 ekor sapi, mampu. Tapi saya harus mensetropingnya di setiap sembelihan. Nah, atau oh ini mampu 5 ekor tanpa setroping, tanpa asah, tanpa honing, sarpening, dan seterusnya. Itu ya, penampilan. Selanjutnya bilah. Bilah juga yang lebih. Selanjutnya kita selalu berdoa, memohon kepada Allah. Ini yang terpenting sekali dalam diri pribadi kita. Jangan sampai timbul nanti kita itu jumowo, kalau bahasanya Mbah Mudin saya, jumowo, jumawa, sombong, angkuh gitu. Jangan ya, percaya diri dengan jumowo tadi beda, nggak nyambung ini, beda ya. Jadi yang terpenting kita percaya diri, selalu memohon perlindungan kepada Allah gitu. Terus tadi itu, bila kalau sudah teruji, terukur dengan kriteria perasaan kita, dengan kita teskan di tisu, di kertas, di setroping, di tisu lagi, nah nanti kita tahu, oh seperti ini. Terus dilihat dulu sebelum hari H, jangan langsung datang pada hari H kalau senjata Anda minim.
Tapi kalau Anda membawa tas, dalamnya penuh senjata, ukuran pisau itu berbagai ukuran, golok berbagai ukuran, model, nggak apa-apa. Pas hari H datangnya nggak apa-apa. Harus disurvei, dicek dulu, dilihat sapinya seberapa gedenya. Itu. Semisal sapinya itu atau kerbau barangkali, kerbau itu lehernya gede, bener kulitnya tidak tebal, tapi leher dagingnya itu gede kerbau itu. Jangan sampai pas mau menyembelih kerbau tidak dilihat dulu di TKP, di tempat ngikatnya itu, di tempat kandang tempat peristirahatan sapi atau lembu hewan kurbannya itu di masjid, tidak dicek, tiba-tiba datang bawa pisau kecil lah. Yang terjadi apa? Sembelihannya gagal. Nah, itu jadi harus dicek, terukur, tahu, oh sapi segini, golok segini mampu. Sapinya gede, tapi ini nanti bisa dengan posisi dongak, saya dorong dengan tekanan. Oh bisa. Atau barangkali dengan gaya tarik. Nah seperti itu. Itu juga mempengaruhi. Jadi jangan cuma bawa satu, bukan semata-mata saya jualan golok supaya laku, enggak. Kembali ke poin pertama tadi, rizki Allah yang ngatur, tidak ada itu. Jadi saya memberikan edukasi, banyak pertanyaan masuk, lalu berbagi, sharing gitu ya. Kita sharing gitu, bagaimana kita sampaikan di konten-konten berikutnya. Ada pertanyaan supaya nggak ndredeg, nggak grogi ketika mau menyembelih sapi, gimana saya kalau kambing sudah tatak tapi sapi belum. Nah ini kalau ketemu sapi gede bagaimana? Nah itu pakai bilah yang kecil untuk gaya tarik murni atau pakai bilah yang panjang untuk sembelihan gaya dorong. Nah ini kan perlu diperhitungkan, ada ukurannya berapa harus dipakai. Nah itu di situ mudah-mudahan bermanfaat ya sampai di sini. Gak ada kurang jelasnya boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung join di grup sahabat GSN. Bilang ke admin atau langsung ke nomor WA saya. Di deskripsi itu ada 2 WA, WA1, WA2, WA2 yang saya pegang, WA1 admin yang pegang, atau di layar kaca ini WA-nya admin ini. Nah itu ya, langsung join. Di situ kita nanti sharing-sharing dari berbagai pelosok Nusantara bahkan mancanegara ada di situ, saling berbagi ilmu, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada sok-sokan juga. Oke ya. Nih lanjut kita lihat bilahnya. Betawian Mirror Baja Wilis. Wah ini yang banyak dicari dan ini melegenda banget. Golok macam ini sudah melegenda dari tahun ke tahun pasti ada. Ini baru ya, baru beres, baru rilis. Yang suka seperti ini dan kebanyakan di mirror kan. Nah ini di mirror Baja Wilis Gen 2 pakai dural. Kita ukur ini model Betawian ya, 30 cm ya, seperti itulah. 30 cm, terlebarnya 3,8, ketebalannya 4 mili. Ya, 4 mili tebalnya. Padahal kita bisa nempas sampai 5 mili, 6 mili bisa. Dulu sempat heboh. Baja Wilis itu. Wow, kok ada tahun 90-an sudah nggak ada Jeep Wilis kok masih ada bajanya itu. Rame. Hilang. Terus lagi muncul Baja Wilis itu maksimal 4 mili. Mana ada Baja Wilis 5 mili. Rame saya dibully netizen. Saya dibully. Tong kosong lah, mau anu lah. Sampai ada yang mau nyembah saya juga. Suruh buktikan. Turunlah saya ke bengkel. Tempa sendiri. Malah jadi 6 mili. Nah itu. Masih ada sekarang di Solo barangnya. Alhamdulillah masih terawat dan beliau puas juga. Ya itu pengalaman. Jadi menyampaikan sesuatu ilmu, pendapat itu harus berdasar ya. Jangan hanya katanya. Kalau katanya panjangnya segini, kalau pendek itu tanto. Jadi kalau katanya ya harus berilmu. Kalau ngomong itu harus berilmu. Ya, mirror Betawian, seperti ini Betawian. Terus selanjutnya seperti ini 30 cm. Ini dorong oke. 1 tangan atau 2 tangan. Tarik murni oke. Ini tarik murni enak banget untuk pemula.
jengkolannya pas mencengkram, terus ini celekuan jengkolannya ini mencengkram, menggenggam banget, tarik murni, enak banget. Limosin simental ini enak, ambiar atau dorik gaya saya, turunnya pelan ya. Dorik itu dorong tarik, didorong pelan terus tarik pelan turunnya, terus jas. Pelannya enggak, maksud saya pelan itu tidak di jazz kan, tidak dihentakkan, pelan saja, jas. Karena kalau lehernya kencang, insya Allah ambiar itu. Oke, kita teskan di selembar tisu. Perhatikan, kelihatan ya. Set. Kalau baja wilis seperti ini, empuk, sensasinya itu empuk, tajam, halus gitu. Enak banget ini, tanpa rikaso ya, dari pangkal hingga ujung ketajamannya sudah ajib banget. Terslisnya itu lembut, wajib dimiliki. Seperti ini, enak. Set. Mantap, sudah cukup. Mungkin seperti itu ya. Mohon dimaafkan bila mana ada celoteh-celoteh yang kurang berkenan. Ada kebaikan-kebaikan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kesalahan-kesalahan kata, kesalahan saya menyampaikan review, bahkan menyinggung perasaan, itu semuanya datangnya dari Al-Fakir yang miskin ilmu ini. Walafumikum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.